Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Nah oke teman-teman, kali ini kita bikin video berbagi pengalaman. Karena 3 minggu terakhir ini kita sibuk dengan kegiatan lain, jadi kita tidak sempat memvideokan pengerjaan-pengerjaan badak-badak rewel kemarin. Nah jadi untuk hari ini kebetulan pengerjaan di Captiva FL bensin. Nah kita sempatkan bikin videonya. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat, khusus buat teman-teman kita yang selalu melakukan pengerjaan atau perawatan FL bensinnya di rumah. Nah nanti teman-teman bisa cek itu posisi bautnya di mana, ukurannya berapa, jumlah bautnya berapa. Nah nanti kita detailkan, kita bongkar, kita detailkan posisinya di mana. Nah untuk cleaning totalnya kita namakan aja cleaning total, karena nanti pengerjaan kita bukan di bagian mesin aja. Nah contoh ini headlamp. Nah untuk headlamp kita nanti juga bantu beningkan. Nah jadi untuk semua mobil yang kita cleaning, kalau misalnya ada yang kurang bersih, nah ini nanti juga kita rapikan. Nah seperti pengerjaannya sama dengan NFL bensin, cara pengerjaannya sama, apa aja yang kita bongkar itu sama, cuman yang membedakan nantinya posisi partnya. Nah kalau misalnya di NFL itu intake-nya di belakang, nah kalau yang di FL intake-nya di depan. Nah kalau di FL sekarang coilnya satu busi satu coil. Nah cuman untuk pengerjaan nanti kita tetap yaitu memaksimalkan udaranya, pengapiannya, dan bahan bakarnya. Nah cara memaksimalkan maksudnya arti kata, nah untuk jalur pernapasannya yaitu dari box filter udara lanjut sampai ke intake-nya, yaitu kita maksimalkan bagian udara atau pernapasannya. Nah kemudian kita lanjut, kita cleaning jalur bahan bakarnya, yaitu mulai dari injektor ya, injektor, full rail, ini kita lepas nantinya. Lanjut kita nanti ke tangki, filter bensinnya. Nah FL udah punya filter bensin. Dan lanjut ke full pump. Kita lihat nanti tangkinya, kalau seandainya banyak kotoran atau banyak lumpurnya, nanti kita kuras tangkinya. Nah untuk bagian sini tidak perlu kita jelaskan lagi, yang bagian kiri mobilnya. Nah ini sama, NFL, FL, diesel, bensin, semua Captiva itu sama cara pelepasan bagian kiri mobilnya. Cara melepas fuzzbox, tabung reservoir, tabung radiator, baterai itu sama. Mulai dari sini itu sama cara kerjanya. Nah jadi untuk pengapian nantinya seperti biasa kita nanti penggantian busi. Nah buat teman-teman FL bensin, nah untuk di pengapian ini jangan disepelekan, jangan pakai busi yang biasa. Jangan paksakan dia memakai busi biasa. Kalau kita bilang bisa pakai busi biasa, ya bisa, sama kayak kita. Kalau makan tempe pun bisa. Tiap hari kita makan ikan asin pun bisa, nggak masalah. Cuma kita kan butuh protein juga. Nah jadi dalam arti kata jangan sekedar bisa aja, bisa jalan artinya. Nah tetap lakukan perawatan, jangan perbaikan. Rata-rata kita selalu, jika tidak ada masalah, selagi mobilnya baik-baik aja, maka tidak ada niat untuk melakukan perawatan. Nah setelah mobilnya mangap, mesin pincang, bergetar, mobil udah mulai nggak ada tarikan, nah baru kita lakukan perawatan. Nah otomatis pasti ada penggantian part. Nah itu namanya perbaikan. Nah oke teman, kita lanjutkan. Ini Captiva FL C140 bensin tahun 2000 berapa ini? Berapa ini bos? 2012 ya? Mobil ini udah datang 4 hari yang lalu, jadi baru sempat kita bongkar karena kemarin kita pengerjaan ada NFL merah. Nah untuk sementara kita kerjanya di sini aja. Nah ini tempat kemarin garasi yang kita pakai buat ngecat mobil. Nah sementara untuk garasi yang utama kita yang di sana kita pakai dulu untuk perakitan mobil Galan hiu itu. Nah oke teman, kita lanjutkan. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti, tidak ada penggantian part. Karena ownernya udah kita minta siapkan partnya, mulai dari filter udara, filter bensin, filter oli, oli mesin, oli matic, kemudian oli power steering, air radiator. Tetap nanti kita melakukan closing oli power steering. Nah untuk sebelah kiri mesinnya atau di sebelah sini kita tidak ada pembongkaran, cuma tetap kalau kita di sini yang namanya cleaning total, semua soket kita bersihkan. Jadi karena pushbox ini ada soket di bawahnya, nah ini tetap kita lepas nantinya. Kita bersihkan soketnya. Kalau teman-teman hanya melakukan cleaning aja, itu cukup di bagian mesin aja. Tapi kalau mau sekalian pembersihan di bagian soket, wiring, nah ini tetap juga harus kita lepas. Tetap seperti biasa, kita kinclongkan ruang mesinnya. Nanti kita jelaskan posisi bautnya di mana, jumlah bautnya berapa, dan toolnya apa aja. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah box filternya satu paket udah kita lepas sampai ke throttle. Nah untuk pelepasan bagian part sini, untuk di box filternya itu baut 10 2 buah.
Nah untuk box yang di atas mesinnya, nah ini kancingannya. Nah kemudian lepas kleman yang di throttle-nya. Jadi toolnya cuma ada 3 macam. 10 boleh pakai shock, kemudian obeng minus, kemudian tang. Nah kemudian sebelum diangkat boxnya yang ini, yang di atas mesinnya, cabut dulu selangnya yang ini. Nah setelah ini kita lanjut pelepasan full rail. Full rail sekalian kita angkat injektornya keluar. Nah baru nanti kita lepas intake-nya. Nah untuk busi itu terakhir, nanti kita cek businya. Cuma tetap nanti itu pengerjaannya terakhir, karena kita nanti mau membersihkan ruang mesinnya menggunakan air, sabun, bensin. Ini sepertinya ada rembesan. Nah ini kondisinya setelah kita lepas yang bagian atasnya. Cukup kotor sekali. Nah sekarang kita lanjut lepas full rail dan intake-nya. Full rail udah kita lepas, intake udah. Ini kondisinya. Nah ini lubang intake-nya, lubang intake yang ke Excel. Dan lubang injektornya. Untuk sampai pelepasan part seperti ini untuk DFL bensin itu tidak terlalu banyak tool. Sama 10, kemudian 12, obeng minus 13. Nah ini toolnya. Nah cuma pakai tool ini teman-teman udah bisa lakukan cleaning total FL bensinnya. Karena intake-nya baut 10. Nah ini baut 10, full rail baut 10. Nah 13, nah 13 cuma untuk bracket covernya aja. Intake-nya mana bos? Bawa sini bos, coba lihat intake-nya. Nah ini intake-nya. Nggak kelihatan ya. Nah, nanti kita cuci, kita bersihkan. Kita bikin kinclong intake-nya. Dan nanti ini kita bersihkan juga. Ini tidak ada namanya bisa tertukar selagi wiringnya itu masih ori bawaan mobil. Karena panjang dan ukurannya udah pas, jadi nggak akan pernah bisa soket yang di sini, yang di coil busi 1 itu dipasang di soket coil 4, itu tidak akan pernah bisa. Nah kalau untuk coil, nah ini soket dilepas nanti, lepas soketnya. Nah kalau untuk coil tertukar pun nggak masalah. Misalnya coil 1 tertukar ke coil busi nomor 3, nggak masalah. Yaudah kita lanjutkan, kita lepas headernya, kita lepas downpipe-nya. Coba nanti kita cek apakah ada penyumbatan di katalis knalpotnya. Biasanya kita menemukan di sana ada penyumbatan dari asbes yang udah rapuh. Nah tetap nanti sensor oksigennya kita bersihkan. Nah terakhir nanti sebelum ganti busi, kita kinclongkan ruang mesinnya. Kita bersihkan, kita cuci, kita sabuni. Nah kita lanjut, yaitu pencucian ruang mesin. Kita kinclongkan kembali ruang mesinnya. Nah pengerjaan ini sama dengan pengerjaan kita sebelumnya. Bye sini bye. Oke, mantap. Siram bos. Nah kebetulan kemarin ada masalah di cover valve-nya, yaitu owner yang sempat ngeluh ada rembesan oli di bawah. Ternyata rembesan itu berasal dari seal cover valve-nya. Nah bocornya bagian belakang, yaitu merembes ke bawah. Nanti kita cek apakah harus ganti atau bisa kita tambahin sealer saja. Nah habis ini kita lanjut lepas full pump-nya, karena full pump-nya juga mau kita cleaning. Mana covernya bos? Nah ini cover valve-nya.
Jadi kita ganti aja packingnya. Sambil menunggu partnya datang, kita lanjut kerjakan yang lain. Nah, karena kemarin ada masalah di cover valve-nya, kita pending dulu di cover valve-nya. Kita pasang dulu semua, kita seller dulu, kita order barangnya. Nah, nanti kita lanjutkan pekerjaan step kedua, itu penggantian cover valve. Nah, nanti khusus kita bikin videonya penggantian packing cover valve. Nah, jadi untuk pemasangan, di saat kita pembongkaran kemarin seperti yang pernah kita sampaikan, buat teman-teman yang mau pekerjaan seperti ini ya di rumah, apa yang paling terakhir kita lepas, yang kita bongkar, nah itu yang paling pertama yang kita pasang. Nah, otomatis kemarin kita terakhir membongkar intake. Nah, jadi kita mulainya dari intake dulu. Cuma harus tetap teman-teman hati-hati, teliti dan bersih. Nah, seperti di intake, nah ini intake, nah ini nanti kita lap pakai tisu. Udah bersih karbonnya. Ini lubang jetornya udah bersih. Nah, ini intake, bautnya 7, 4 di bawah, 1, 2, 3, 4, 3 di atas, 1, 2, 3. Bautnya baut 10. Nah, setelah pemasangan intake, lanjut kita pemasangan injektor sekalian dengan full railnya. Nah, ini dia. Ini cuma bautnya 2, baut 10. Nah, setelah itu baru kita pasang throttle-nya, nah juga menggunakan baut 10. Nah, setelah 3 part ini terpasang, nah baru kita lanjut nanti pemasangan businya. Nah, di belakang katalisnya juga lagi kita lepas. Nah, karena kita juga ingin memaksimalkan sistem jalur bahan bakarnya, mulai dari injektor sampai ke tangkinya. Injektornya udah kita cleaning, udah kita blow ya, menggunakan baterai mobilnya sendiri. Full rail udah kita bersihkan. Nah, itu pompanya, full pumpnya udah kita cleaning. Oke, kita lanjutkan. Oke, matikan bos. Nah, oke teman-teman, selesai sudah pekerjaan kita, cleaning total atau tune up total Captiva bensin FL tahun 2012. Yang mana kasusnya kemarin tarikan awalnya terasa berat. Nah, untuk pengerjaan seperti ini, buat teman-teman yang punya FL bensin, usahakan maksimal 1 kali setahun ya. Maksimal 1 kali setahun itu lakukan tune up total. Nah, kalau misalnya sekarang kita cleaning total yang mana sampai kemarin ke tangkinya. Nah, untuk tune up total rutin itu teman-teman cukup bersihkan intake, blow injektor, kemudian bersihkan throttle dan cek businya. Nah, itu untuk perawatan rutinnya. Jadi jangan tunggu mobilnya tidak bertenaga, jangan tunggu mobilnya mulai ada masalah baru dilakukan perawatan. Nah, kemarin kita ditemukan kasus baru di mobil ini, yaitu ada kebocoran oli di cover valve-nya. Berhubung partnya kemarin tidak ada, nah kita lanjut aja dulu mencari kasusnya. Kita running mobilnya, alhamdulillah selesai. Nah, untuk penggantian packing cover valve nanti kita bikinkan video khususnya. Mudah-mudahan video ini bisa diaplikasikan. Nanti kita bikinkan video khususnya penggantian packing cover valve. Nah, jadi kesimpulannya kemarin kita perawatan di mobil ini penggantian mulai dari filter udara, filter oli, filter bensin, oli mesin, oli matic, kemudian businya. Nah, oke teman, sekian dulu video kita kali ini untuk Captiva FL bensinnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat Captiva.